warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisu Rawati. NIM saya 18820500061. Saya dari Prodi Bahasa Inggris. Saat ini saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang dosen pengampunya Bapak Rafiq Ahmad MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan secara global. Apa sih penjelasan dari pendidikan secara global itu? Kita saksikan video-video berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan. Pertimbangan dan kebijakan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang-jenjang pendidikan antara lain misalkan 1. Pendidikan anak usia dini. Mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar meliputi jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama, masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidik lanjutan pendidikan dasar yang harus dilaksanakan minimal 9 tahun. 3. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mata pelajaran pada perguruan tinggi merupakan penjurusan dari SMA, akan tetapi semestinya tidak boleh terlepas dari pelajaran SMA. Materi pendidikan harus disajikan memenuhi nilai-nilai hidup. Nilai hidup meliputi nilai hidup baik dan nilai hidup jahat. Penyajian tidak boleh pendidiknya sifatnya memaksa terhadap anak didik, tetapi berikan kedua nilai hidup ini secara objektif ilmiah. Dalam pendidikan yang ada di Indonesia, seharusnya berjalan di atas sistem tersebut agar Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalkan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar mencakup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, keaksaraan lanjutan paling banyak ditemukan dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD di TPA maupun pendidikan lanjut usia. Pemberantasan buta aksara atau PBA serta program paket A setara SD, paket B setara B adalah merupakan pendidikan lanjutan meliputi program paket C setara dengan SLA, kursus pendidikan vokasi, latihan keterampilan lain baik dilaksanakan secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Pendidikan nonformal mengenal pula Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sebagai pangkalan program yang dapat berada di dalam suatu kawasan setingkat atau lebih kecil dari kelurahan atau desa. PKBM adalah istilah yang berlaku umum, merupakan padanan dari Community Learning Center (CLC) yang menjadi bagian komponen dari Community Center.
Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Antara lain adalah 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diberikan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Misalkan yaitu SMK. Ini termasuk ke dalam pendidikan formal. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Salah satu yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dalam keprofesian adalah yang disebut dengan program diploma mulai dari D1 sampai D4 dengan berbagai konsentrasi bidang ilmu keahlian. Konsentrasi pendidikan profesi di mana para mahasiswa lebih diarahkan kepada minat menguasai keahlian tertentu. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program setara sarjana S1. Kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ilmu agama. 6. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif, bergabung dengan sekolah yang luar biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa. Pendidikan biasanya berawal pada saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi dilahirkan, seperti banyak yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka memainkan musik dan membacakan kepada bayi dalam kandungan dengan harapan agar ia bisa mengajarkan bayi mereka sebelum dilahirkan. Kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan, ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu di Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. 2. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Antara lain adalah kelas usia mulai dari tamat anak-anak, selanjutnya sekolah dasar, sekolah menengah atas, akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi atau universitas. Demikianlah video kali ini yang menjelaskan mengenai pendidikan secara global. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.